atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa itu? Dengan berkat rahmat Allah, bukan dengan berkat rahmat Yesus atau dengan berkat rahmat Yahweh atau berkat rahmat Theos, enggak ada. Yang adalah Allah. Itu dijadikan sebagai panduan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang berkonsep ketuhanan yang Maha Esa hanya Islam. Yang lain cuma ikut-ikutan. Oke? Yang lain cuma ikut-ikutan. Hanya dua agama di dunia ini yang berketuhanan Esa. Apa itu? Yudaism dan Islam. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan Kristen? Kristen Tuhannya 3. Mana contohnya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh. 3 Tuhan saudara, bukan 1. Jadi kalau Anda bertanya konsep apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hinduisme mengajarkan Trimurti, Yahudi mengajarkan Trimurti, kemudian Mesir kuno dan juga Romawi mengajarkan Trinitas, hanya Yudaism dan Islam yang keturunan Abraham alaihissalam yang mengajarkan konsep Ehad atau Ahad, La ilaha illallah. Oke? Seperti itu, Bung. Dari tadi Anda ngomong gak ada poin. Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Anda yang tidak punya alat di kepala untuk menerima penyampaian saya. Jangan dibalik. Bukan, saya yang kebaikan Nabi Muhammad mengajarkan alam semesta menyembah kepada satu Tuhan. Oke. Kalau mengajarkan itu bisa disebut guru. Saya nanya kebaikan yang pernah dilakukannya itu apa? Sebagai guru dia mengajarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Anda yang tidak paham jawaban saya. Contohnya begini, baginda menyudangi wanita Yahudi. Nah, itu kebaikan. Nah, coba kasih contoh seperti itu. Yang lain coba. Maksudnya gimana? Apa kebaikannya? Kebaikannya semua aspek dalam sehari-hari. Semua aspek. Saya kasih contoh. Ketika ada seorang Yahudi tua, ya, Yahudi tua yang buta, kemudian setiap hari dia maki-maki Rasulullah. Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini. Lalu kemudian ada seorang yang senantiasa aktif memberikan beliau suapan makanan. Ketika wanita tua itu disuapin dengan lembut, dengan halus, dengan tata krama yang begitu indah, wanita tua Yahudi itu bercerita, kamu dengar Muhammad tidak? Kamu dengar yang disebut Nabi Muhammad tidak? Orang ini yang menyuapi mengatakan, iya saya dengar. Kenapa beliau, ibu? Beliau itu pembunuh, beliau itu jahat, beliau itu suka menindas, beliau itu jahiliyah, beliau itu kafir. Oh iya ibu, sambil disuapin. Setiap hari disuapin, dan setiap hari ketika disuapin hanya ada di mulutnya wanita Yahudi itu, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat. Pada suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, datanglah sahabatnya menyuapin wanita tersebut. Ketika ditanya apa amalan Rasulullah yang selalu dia lakukan, beliau selalu menyuapi wanita Yahudi di pasar ini. Datanglah kemudian sahabatnya ke sana, disuapin. Begitu disuapin sama sahabat Rasulullah, perempuan itu langsung menepis tangannya. Jangan kau suapin aku. Kenapa rupanya? Selama ini yang menyuapi saya tidak seperti kamu. Yang menyuapi saya selama ini itu halus, lembut. Dia memperlakukan aku sangat-sangat indah, sangat nyaman. Kamu jangan, itu bukan kamu kan? Iya, yang menyuapin kamu itu sudah meninggal. Siapa dia rupanya? Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut seketika menangis terjadi-jadinya. Yang selama ini diceritakan jahat, ternyata tiap hari yang menyuapi saya itu beliau. Iya, inilah yang terjadi samamu. Kamu tidak tahu Indonesia ini merdeka berkat beliau. Pengikut umatnya yang mengusir penjajah, bukan orang Kristen yang mengusir penjajah. Bukan, mohon maaf.
Justru Kristen itu adalah pengikut agama penjajah. Coba andaikan saja ajaran Rasulullah itu tidak sampai ke Nusantara, kerajaan demi kerajaan masing-masing ego tidak mau bersatu. Majapahit mengatakan kerajaannya hebat, Sriwijaya mengatakan hebat, kerajaan Goa Makassar mengatakan dirinya hebat, kerajaan Luwu juga mengatakan hebat. Masing-masing mengukuhkan kerajaan masing-masing. Tidak ada persatuan. Apa yang terjadi? Hancur kita. Di saat kemudian negara-negara lain sudah maju, hancur kita. Untung Rasulullah mengajarkan shalom, damai sejahtera, tidak menginginkan adanya penindasan, tidak menginginkan adanya pemerasan, peperangan dan seterusnya. Maka rakyat pribumi bersatu menggaungkan apa? Allah. Bukan, tapi Allahu Akbar. Mereka kemudian dengan Allahu Akbar mengusir orang. Pahami apa yang baik dari Rasulullah? Yang baik dari Rasulullah menghadiahkan ajaran shalom, damai sejahtera yang bisa kau nikmati sekarang. Kau hidup di tengah-tengah umatnya, damai sejahtera kan? Coba kamu hidup di negara luar yang mayoritas Kristen. Cobalah di sana kamu hidup. Iya, makanya saya pengen dengar jawaban yang tadi ya. Enggak, begini. Begini gimana? Macam yang padahal pertanyaan saya apa kebaikan Muhammad kan begitu. Nah tadi kan Anda udah menceritakan. Beliau itulah mengajarkan Islam, mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan manusia. Oke, sekarang pertanyaan saya, coba buktikan mana datanya bahwa Muhammad pernah menyuapi wanita Yahudi. Coba silakan. Jangan ya, cuma baca ada. Anda bisa hadis. Anda bisa hadis. Saya baca hadis berapa? Hadis berapa? Ya, hadis berapa itu? Paling bisa. Iya. Tunggu. Saya lupa hadisnya. Coba. Waduh, Akhi Sugi ingat hadisnya? Gitu. Ada yang ingat hadisnya? Islam itu luas soalnya, jadi kita tidak bisa hafal satu-satu. Seorang pengemis wanita Yahudi yang ada di Madinah. Saya pengen datanya mana? Ya, kalau cuma ngomong yang enggak betul enggak bisa. Kami umat Islam itu enggak bisa. Hadis riwayat Muslim itu kan? Di Sirah Nabawiyah ada Ustaz. Sirah Nabawiyah kan? Hadis ada di Sirah Nabawiyah ada. Ada. Iya. Iya, ada. Hadis berapa? Saya nggak tanya buku. Sabar, teman-teman lagi cari. Sabar ya. Saya lagi di gunung soalnya kitab saya di rumah. Rasulullah Muhammad SAW itu akhlaknya sempurna. Makanya saudara tidak akan pernah menemukan sebuah buku yang menceritakan akhlak beliau itu buruk. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba kamu carikan saya buku di mana Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan akhlaknya buruk. Tidak akan pernah Anda temukan. Kecuali link-link yang dibuat oleh orientalis. Seperti yang kamu katakan tadi. Memotong tangan di situ, memotong tangan. Wah, itulah hebatnya dia. Memotong tangan itu. Oh, enggak buruk. Coba Anda baca bagaimana kemudian di dalam Imamat 21. Enggak buruk. Loh, itu perintah Tuhan loh. Itu perintah Tuhan, gimana ceritanya? Perintah Tuhan kok bilang buruk? Kalau Tuhan memerintahkan seperti itu kok buruk? Bagaimana dengan perintah Tuhan kepada Nabi Musa? Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah semua apapun yang ada di sana. Itu perintah siapa? Buruk tadi itu. Buruk tidak? Oh, maksud Anda Muhammad pada saat itu membaca Alkitab gitu? Ya. Loh, saya tanya samamu, kamu jangan bahlul. Saya tanya samamu, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan membunuh, apakah itu buruk? Aku tanya samamu sekarang. Tadi Anda bilang itu perintah Tuhan yang ya, mana? Memang perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk menegakkan kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran itu perintah Tuhan. Nah sekarang saya tanya samamu, apakah kemudian ketika ada perintah kepada Nabi Musa untuk membunuh, jangan biarkan apapun yang bernapas, apakah itu buruk?
Jawab dulu. Jawab dulu. Saya belum dapat jawaban. Tadi Anda bilang Nabi Muhammad memotong tangan itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang di mana? Mana hadisnya? Bacakan hadisnya. Bacakan. Loh. Anda terlalu tajam kalau bertanya. Giliran ditanya adalah Yesus nangis. juga menyuruh potong tangan. Apakah itu buruk? Yesus menyuruh potong tangan. Ngerti enggak kau? Enggak ada pernah Yesus bilang gitu. Ini kamu kopla nggak pernah baca Bible. Baca Markus 9 dari ayat 42 tuh. Baca sampai ayat 49. Baca. Jadi begini, nanti perumpamaan Markus 9 ayat 49 ya. Markus 9 ayat 42 sampai ayat 49 itu Yesus menyuruh apa? Kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik baginya dikalungkan batu kilangan dan dicemplungkan ke laut. Tengok tuh kejamnya Yesus itu. Ya betul lah. Iya. Kalau Yesus ya betul lah. Matamu. Tapi kan Yesus nggak melaksanakan itu gitu loh. Dia kan hanya mengucapkan kan. Siapa bilang? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci anak kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Bedakan perlakuan dengan ucapan. Anda bisa perlakuan. Oh, jadi Yesus itu pembohong gitu maksudnya? Yesus itu pembohong maksudnya? Siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya, bawalah dia di hadapanku, bunuhlah dia di hadapanku. Itu perintah siapa? Perintah siapa itu tuh? nanti di hari kiamat. Itu nanti di hari kiamat. Di kiamat. Di kiamat. Kalau giliran kayak gitu di kiamat, kalau yang kayak gitu hiasan. Yang nggak mengakui Yesus Tuhan itu kalian ini. Lah, bagaimana mungkin Yesus kami akui sebagai Tuhan sementara Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan? Kan tompel. Bagaimana kita mengakui Yesus Tuhan? Keledai aja nyolong. Masa keledai Tuhan nyolong keledai, gimana sih? Bagaimana mungkin kami mengakui Yesus itu Tuhan sementara Yesus kalau tidak cebok bau? Gimana kita mau akui dia Tuhan? Coba suruh Yesus enggak cebok, bau enggak? Bau. Itu yang kau tuhankan? Enggak mungkin. Gimana? Bagaimana mungkin kemudian Yesus kami tuhankan? Yesus tidak kentut seminggu, bengkak perutnya kembung. Kena lever dia lama-lama. Pertama-tama masih sopan, lama-lama dia hujat. Ini kan kamu bertanya, kami tidak menuhankan. Saya tanya, kamu tanya, kami tidak menuhankan. Makanya saya jawab, bagaimana mungkin kami mau menuhankan manusia yang punya anus? Gak mungkin, hanya orang bocor dan gepeng kepalanya yang mau menuhankan yang kayak begitu. Lagian Yesus juga tidak menuhankan dirinya kok. Anda yang mengatakan ayat, ya saya jelaskan maknanya. Yesus tidak menuhankan dirinya kok. Yesus menuhankan Allah, dia tidak menuhankan dirinya. Kalian kan penganut agama Romawi, penyembah roh-roh. Makanya Anda menyembah Yesus, kan Anda penyembah roh. Sederhana kan? Loh, sekarang saya tanya begini. Yang berkuasa itu di dunia dan di surga itu siapa? Tuhannya Yesus. Siapa yang berkuasa di Tuhannya Yesus. Sudah, berarti Yesus itu Allah. Tuhannya Yesus, gepeng. Kok Yesus berkuasa? Yesus berkuasa apa? Yesus berkuasa nggak menahan kentutnya seminggu. Berarti kamu nggak pernah baca Injil kan? Lah saya baca Injil. Kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Mana kuasanya di bumi? Tunjukkan. Loh, dibunuh sama tentara Romawi, itu kuasanya? Ya dibunuh, tapi dia kan bangkit lagi. Iya dibunuh. Dengan kata bangkit, bukti dia bukan Tuhan, saudara. Karena dia bangkit, berarti dia bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak pernah bangkit. Yang bangkit dari kematian itu namanya apa? Apa yang bangkit dari kematian itu apa namanya? Zombie. Coba yang dibawa, yang bangkit dari kematian itu apa namanya? Yang dibawa coba. Zombie. Zombie. Nabi Muhammad itu bangkit enggak? Kenapa harus bangkit? Kenapa dia harus bangkit? Emang dia artinya dia emang kuasa. Emang dia mumi bangkit? Emang dia zombie? Emang dia vampir? Yang bangkit dari kematian itu vampir.
Itu vampir itu hantu setan. Kau kan penyembah roh memang. Jadi Tuhanmu wajib bangkit dari kuburan. Orang mati bangkit dari kuburan dianggap Tuhan, kan aneh. Orang bangkit dari kuburan itu dikira hantu, bukan dikira Tuhan. Tapi karena ajaranmu adalah ajaran Roma, bukan ajarannya Yesus, maka kau menuhankan ini, orang yang keluar dari kubur. Aneh kamu. Sedangkan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi, dia bertuhan kepada Allah. Dia tidak bertuhan kepada mantan mayat, tidak. Coba Anda bedakan ajaran Yesus dan ajaran Kristen dulu, bedakan. Yesus mengajarkan ehad, tauhid. Yesus mengajarkan Islam. Lah kamu sendiri mengajarkan apa? Mengajarkan pagan, nyembah kepada makhluk, roh lagi. Kan menakutkan. Makanya Suma, kau asal berbunyi, kau asal berbunyi. Serius. Iya, bantu teman kalian. Apa? Yang dikatakan di surat Maryam itu apa yang dibangkitkan itu? Apa di surat Maryam, apa yang dibangkitkan? Apa? Pada Siapa saat aku dibangkit, kau jangan manusia. berpura-pura bodoh. Manusia yang Terus? dibangkitkan. Segala sesuatu yang dibangkitkan itu manusia. Bangkit dari tidur, bangkit dari pingsan, bangkit dari maut, bangkit dari kubur. Manusia semua itu. Tidak ada Tuhan dibangkitkan kecuali Tuhan-Tuhanan. Mau lihat Tuhan-Tuhanan? Lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Ini Tuhan-Tuhanan buatan Paulus yang dihadiahkan kepada Roma. Dengarkan. Untuk itulah Yesus mati, untuk dibangkitkan agar menjadi Tuhan bagi Kristen. Surat Maryam ayat 17 itu jangan berpura-pura bodoh, Itu dikatakan siapa yang bangkit itu? Dikatakan siapa yang bangkit? Yang bangkit di sana siapa? Di ayat 17-nya itu siapa? Siapa? Menurut kamu siapa di situ yang bangkit? Siapa yang dibangkitkan? Siapa? Tunggu. Ya, yang Isa, dibangkitkan Isa itu. ini manusia Ya, atau Tuhan? Mau Isa, mau Iso, mau As, apa terserah kamu. Sekarang yang dibangkitkan siapa? Di Yohanes Maryam 17 siapa yang dibangkitkan di situ? Emang ada kebangkitan di Maria 17? Perkataan Allah siapa? Siapa itu? Maria 17 di situ memang ada dibangkitkan. Nggak ada. Maryam 17 nggak ada. Ini ngawur aja nih orang ini. Ini saya bacakan ayatnya. Tentang memasang tabir itu. Ini saya bacakan ayatnya ya. Kepalamu gepeng. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Ini saya bacakan nih Maryam 17 nih. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Mana ayat 17 yang berbicara tentang kebangkitan? Goblok. Mana? Nih. Mana di sini ada kebangkitan mana? Nih. Coba dibesarin Bang Dalbo. Nih, mana ada kebangkitan mana matamu? Matamu picek apa enggak? Coba kau lihat nih, matamu picek apa enggak nih? Nih baca nih. 17 Maryam, apa matamu picek? Tengok, baca baik-baik. Nah, itu menunjukkan malaikat dapat. Bang, boleh saya berbicara? Boleh. Boleh saya berbicara semua? Bukan ada di ayat aslinya. Boleh saya berbicara? Makanya belajar Quran. Kamu boleh berbicara, tapi kamu jangan kesurupan. Gitu loh. Di situ dikatakan malaikat dapat berubah menjadi manusia. Kenapa Allah kamu tidak? Ini yang jadi manusia ini malaikat. Iya, kenapa Allah kamu tidak bisa, geblek? Lah, Tuhan saya Maha Pencipta, tuyul. Iya, dia Maha Kuasa. Kenapa tidak bisa? Maha Kuasa bukan berarti dia menciptakan dirinya. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa menciptakan dirinya? Allah kamu itu Maha Kuasa tidak? Kacau. Hanya modal kebencian, modal kekafiran, modal buta, mau diskusi. Mana ceritanya? Pakai akal dulu, sehatkan akal kalian dulu. Ketika kemudian ada makhluk, itu bukan berarti Tuhan menjadi makhluk. Tuhan itu pahami dulu, dia Maha Pencipta. Sekarang model apa yang dia ingin ciptakan? Tuhan yang Maha Pencipta menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, Adam.
Tuhan yang Maha Pencipta menginginkan menciptakan manusia tanpa ibu, Hawa. Tuhan menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah, Isa. Tuhan menginginkan manusia menciptakan tanpa akal, Kristen. Udah selesai. Sederhana Tuhan itu. Apapun yang ingin Tuhan ciptakan tercipta. Luar biasa. Apapun yang Tuhan mau ciptakan tercipta. Bukan berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Pagan. Tuhan mau menyelamatkan manusia, dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Bahlul. Tuhan ingin menyelamatkan monyet, maka Tuhan menciptakan dirinya menjadi monyet. Tolol. Tuhan ingin menciptakan kera, maka Tuhan menyelamatkan kera, maka Tuhan menjadi kera. Dongo. Bang, izin koreksi dikit bang. Koreksi dikit silakan. bang. Silakan. Yang tadi itu Bang Suma bilang gitu, kik, itu bukan vampir bang, Tapi kuntilanak. kuntilanak. Berfungsi otaknya anak ini. Ayub ini dari sekte mana? Tritumbal bang, Tritumbal. Iya cocok lah. Bagus. Perkara itu bang. Jadi gitu ya saudaraku ya, ketika Tuhan menginginkan sesuatu, karena dia Maha Pencipta, maka dia menciptakan. Jangan Anda mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, maka dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Waduh, gak nyambung. Gak nyambung. Yang benar adalah Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan berkuasa menciptakan manusia hamil tanpa suami. Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan mau menciptakan Maria hamil tanpa suami. Sudah 2 kali. Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah. Udah selesai. Tidak benar itu. Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Koplak. Gini Aki. Bukti Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menjadi manusia. Lah apa bedanya dengan babi ngepet? Coba. Hah? Manusia bisa jadi babi itu babi ngepet. Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Ya, jadi saudara kita Kristen ini coba mari kita belajar pelan-pelan ya, Bung ya. Tinggalkan ajaran yang membuat otak Anda itu tidak berfungsi. Jangan Tuhan Anda. kami kan memang Maha Kuasa. Sekarang saya tanya Anda, kalau Maha apa bukti Kuasa, Allah itu Maha Kuasa sejak zaman Nabi itu apa? Kemahakuasaan Allah itu apa? Sabar dulu. Anda mengatakan cuma Tuhan. klaim. Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa katanya. Kalau Tuhan Anda Maha Kuasa, berkuasakah Tuhan Anda menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Jawab. Berkuasa? Ya, berkuasa. Berarti yang diciptakan tanpa ayah ini Tuhan. Tunggu. Yang diciptakan Tuhan Anda yang lahir tanpa ayah ini, itu adalah Tuhan atau ciptaan? Sekarang kita masalah kuasa. Tuhan Anda apa kuasanya coba? Saya ulang. Anda mengatakan Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Pertanyaan saya, apakah yang diciptakan lahir tanpa ayah ini adalah Tuhan atau ciptaan? Itu kuasa Tuhan kami. Kuasa Tuhan kalian siapa? Saya tanya samamu, apakah Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah? Jawabanmu berkuasa. Saya tanya, berkuasa. Manusia yang dicipta tanpa ayah ini, apakah Tuhan atau ciptaan? Jawab. Ciptaan. Ciptaan. Subhanallah. Berarti Yesus ciptaan ya? Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Loh, Allah. emang ada yang terlahir tanpa ayah kecuali Yesus? Ada. Ada. Siapa? Ada. Siapa? Adam Adam tanpa ayah tanpa ibu, dia Tuhan, bukan?
Ya bukan. Bukan. Yesus ada ibunya tanpa ayah, mana yang lebih hebat? Loh, bukan karena tanpa ayah itu supaya menjadikan dia Tuhan. Jadi karena apa? Ya karena kekuasaan dia. Selama hidup Kekuasaan dia apa? Apa kuasanya Yesus apa? Dia berkuasa menghidupkan. Oke, mari kita cek. Mari kita cek. Bentar. Satu-satu, Bang. Satu-satu. Anda tadi mengatakan Yesus berkuasa menghidupkan orang mati. Iya, ini mari kita cek. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia bersaksi sebagai Tuhan atau utusan? Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Kok ngaku utusan, Bang, di situ, Bang? Tidak ngaku sebagai Tuhan, Bang? Katanya bukti dia Tuhan, dia membangkitkan orang mati. Tapi saya tanya Yesus sendiri, Pak Yesus, ketika kamu membangkitkan orang mati, apakah itu bukti itu Tuhan? Dijawab oleh Yesus, ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Kok ngaku utusan? Yang bohong Anda atau Yesus ini, Bang? Hah? Yang bohong Anda atau Yesus ini? Menurut Anda ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia adalah Tuhan. Menurut Yesus ketika dia membangkitkan orang mati, dia utusan. Yang bohong Anda atau Yesus? Ampun dong. Udah jadi berhala, Pak De. Udah jadi berhala, Pak De. Sober. Jangan nangis, Trium. Jangan nangis. Ya, belajar ayo, aja bangkit. yuk, belajar. Bangkit. Belajar. Jadi Allah itu pencipta kita itu mengatakan di dalam Al-Quran, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yesus diciptakan dengan ukuran tanpa ayah. Adam diciptakan dengan ukuran tanpa ayah dan ibu. Hawa diciptakan dengan ukuran tanpa ibu, tapi hanya ada Adam sebagai sumber keberadaannya yang dicipta oleh Allah. Oke? Jadi semua dicipta oleh Allah berdasarkan kadarnya. Makanya Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Itu pengakuan dari mulut Yesus. Percayalah dia kalau dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 8:42, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Percayalah dia bahwa dia bukan Tuhan itu sendiri, karena dia datang hanya sebagai utusan. Itu pakai logika sehatnya gitu loh. Karena Yesus pun mengajarkan, "Kasihi Tuhanmu dengan segenap akal budimu." Berarti kita diperintahkan untuk berakal. Kita berakal. Anda mengatakan kami menyembah roh. Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan yang menjadi bagian daripada hakikat atau esensial yang digunakan Tuhan untuk menciptakan, untuk menghidupkan makhluk. Ibarat listrik, ya, balon, lampu, itu mau dinyalakan harus dialiri aliran listrik. Aliran listrik inilah ruh manusia. Jasad ini tanpa dialiri ruh, maka manusia mati. Ruh ini adalah makhluk Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan. Selayaknya kemudian makhluk roh dimasukkan ke dalam jasad, jasad itu hidup, tapi tidak akan pernah bertahan tanpa ada air, tanpa ada nasi. Berarti Jadi air juga. Menurut Anda Allah SWT Maha Pencipta? Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh Kapan dia berhenti mencipta? Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang baru, itu pasti ciptaannya. Oh, berarti Apple, Samsung, TikTok ciptaan Allah. Oh, itu adalah esensial yang dihadirkan oleh makhluk ciptaannya. Allah menciptakan. Yang saya tanya, kapan Allah berhenti mencipta? Allah senantiasa mengurus makhluknya.
Allahu la ilaha illa huwal Saya hayyul nggak nanya qayyum. mengurus. Ya Kapan mengurus. Allah berhenti mencipta? Mengurus makhluk itu artinya apapun yang dibutuhkan oleh aspek kehidupan makhluk itu diurusi oleh Allah. Contoh Iya, misalnya, berarti Allah Anda udah pensiun sebagai menciptakan sesuatu. oh itu Tuhan Anda yang beristirahat karena capek. Kalau Tuhan kami tak henti-hentinya mengurus makhluk. Kalau bukan Allah yang menjaga alam semesta ini, kalau alam semesta ini tidak dijagai oleh Allah, tidak diurus oleh Allah, lalu yang ngurusnya siapa? Anda. Iya. Yesus Saya ngurus. tanya. Nggak mungkin mengurus perutnya aja Yesus repot. Oh, berarti Allah tidak berhenti mencipta ya? Anda setuju? Allah terus menerus mengurus makhluknya. Loh, kok Ais, lari ke mengurus? susah. Saya nanya mencipta kok jadi mengurus? Kalau ada sesuatu yang baru, berarti itu dicipta. Dari tidak Apa ada yang baru? menjadi Contohnya- ada, contohnya gitu apa? loh. Contohnya apa? Contohnya anak yang baru lahir, tumbuhan yang baru tumbuh dari tunasnya keluar, biji-bijian tumbuh. Itu semua ciptaan. Kamu pikir itu buatan nenek moyangmu? Kamu pikir Yesus yang bikin itu? Yesus sibuk dengan perutnya, kosong lapar dia. Tidak makan seminggu mati dia. Dia tidak sebulan kena lepar dia, pecah ususnya. Itu bukan Yesus itu ciptaan, sibuk. kawan. Itu bukan Yesus ciptaan. sibuk dengan Itu proses berkembang kemanusiaannya biak. dia. Waduh, kau salah paham kau. Segala sesuatu yang ada yang tadinya tidak ada itu namanya cipta. Paham cipta? Paham cipta? Apa itu cipta? Sebelum dikasih tambahan imbuhan, apa itu cipta? Paham? Apa itu karya? Terkait dengan HP, laptop dan seterusnya, itu adalah hal yang dientaskan dari akal yang dicipta oleh Allah, yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau manusia itu tidak diberikan akal, tidak mungkin dia menciptakan HP, membuat HP dan seterusnya. Pahami itu dengan baik. Ya. Oke. Dan saya begini. Sejak zaman apa bukti kemahakuasaan Allahmu selain Al-Quran? Coba sebutkan. Alam semesta ini ciptaannya. Kamu ciptaan Allah. Kamu pikir kamu- sejak zaman nabimu sampai sekarang apa bukti kemahakuasaan Allah? Alam semesta ini ciptaannya. Jadi Tuhan saya Sejak zaman itu. nabimu, sejak zaman nabimu. Waduh, kamu nggak ngerti pertanyaan kau. Ya kalau begitu saya bertanya juga. Sejak pertanyaan yang sama dan kamu harus jawab. Kan saya sudah jawab, tapi kau mengatakan sejak zaman nabimu. Sekarang apa yang diciptakan Yesus? Loh, Ketika dia datang ke bumi, ini sudah datang ke bumi loh, Tuhan kau itu. Apa yang di zaman diciptakan? Yesus, Coba. di Al-Quranmu kan ada. Pada waktu anak-anak dia menciptakan. Ya, burung dari- jangan kau beriman ke Al-Quran tiba-tiba. Jangan kau tiba-tiba beriman ke Al-Quran. Di dalam kitabmu apa yang Yesus ciptakan? Sebut Iya, aja. itu kan kalian mengutip dari Injil Thomas kan? Coba kamu tunjukkan apa yang diciptakan oleh Yesus, coba. Satu aja. Coba. Coba. Aku menciptakan. Aku Tuhan itu kan menciptakan. menciptakan Aku langit dan menciptakan ibuku. Aku menciptakan rahim yang ada di dalam rahim ibuku untuk aku tempati semedi 9 bulan. Makanya tadi ku bilang, Allah itu kalau mampu menciptakan, kalian bingung kan? Parah. Biar Anda tahu ya, pada zaman hidupnya Yesus itu Pak punya Subah kuasa, sudah dia punya menjabarkan kekuasaan. entenya tidak menerima atau tidak mendengar. Nah, ketika Bukan, memang pertanyaan pada zaman dibalik, Yesus hidup. ente tidak bisa Kan aku menjawab. bilang tadi, dia punya Tidak kuasa ada, dia untuk bisa. menghapus dosa. Tidak ada Dia alat punya kuasa untuk berjalan di air. Dia punya banyak kuasanya. Nah, pertanyaan saya dari zaman nabimu sampai sekarang apa kekuasaan Allah itu apa? Yang Ini ditunjukkan. dia Coba masih sebutkan. membuat alam ini hidup secara tentram, hidup secara tersusun. Alam semesta ini yang menjaga, kamu pikir Yesus? Kan hanya ada Tuhan. Saya Allah, kamu Yesus. Kira-kira yang menjaga alam semesta ini Yesus? Menjaga perutnya aja susah Yesus itu. Ku bilang samamu, Yesus tidak cebok, bau dia. Untuk mengurus pantatnya aja dia butuh air. Oke? Jadi jangan kau sandingkan Tuhanmu yang adalah makhluk dengan Tuhanku. Kamu Tuhanku nggak itu ngerti pencipta pertanyaan. alam Ditanya apa semesta. kekuasaan, dibilang Inna menjaga, kulla menjaga. syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Oke? Kok jadi menjaga? Sapam juga bisa menjaga perusahaan, bukan berarti
Berarti Tuhankanlah itu, Tuhankanlah Sampam kalau kamu Tuhankan itu, karena otakmu nggak berfungsi. Alam semesta ini, alam semesta ini. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Kita netral aja dulu. Kita netral dulu. Sampam yang kamu maksud tadi, yang dengarkan. Mudah-mudahan kamu masih bisa diwaraskan. Sampam yang tadinya menjaga perusahaan, yang menjaga jantungnya berdetak setiap saat itu siapa? Jawab. Nah, terlempar ke perpustakaan. Puyeng minum water dia. Bukan itu. Ya, sekarang Sampam yang menjaga perusahaan itu. Yang menjaga denyut jantung dari Sampam itu siapa? Yang menjaga denyut jantung. Kenapa? Kok jadi menjaga terus sih? Saya nanya ke Maha Kuasaan loh, bukan menjaga. Karena alam semesta ini dijaga oleh siapa? Saya tanya samamu. Siapa yang menjaga eksistensi daripada alam semesta ini? Kutanya samamu, jawab. Menjaga itu kan cuma klaim Anda kan? Pasti klaim. Tuhan pasti mengklaim dirinya Tuhan. Itu pasti itu. Bagaimana Tuhannya Abraham mengklaim dirinya Tuhan? Bagaimana Tuhannya Musa mengklaim dirinya Tuhan? Cuma Tuhannya Kristen yang tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan karena memang bukan Tuhan. Iya, dan lainnya juga mengklaim. Nah, iya, bagus kau akui. Kalau cuma klaim bisa doang, itu juga bisa mengklaim itu Tuhan. Sekarang apakah Tuhan di dalam kitabnya orang? Sekarang apakah Tuhannya? Dengarkan saya. Tuhan sebagai mana Tuhan yang kan itu tidak berfungsi otak. Beginilah ceritanya. Sekarang begini, ada tidak Musa menyaksikan Tuhannya Abraham menciptakan alam semesta? Ada tidak Musa? Kok Musa menulis kitab Kejadian katanya? Dari mana Musa tahu kalau ada yang disebut Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua? Itu kan klaim. Emang ada kamu di situ menyaksikan? Kalau itu yang ingin kau jadikan patokan. Kan Tuhan itu mengklaim. Tuhan berfirman, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itulah hari pertama. Jadilah tuak, maka jadi gula merah. Oke? Itu klaim. Ya, itu klaim atau itu fakta? Begini. Saya tanya samamu. Itu klaim atau itu fakta? Saya tanya samamu. Itu klaim atau fakta? Hei, Bahlul, dengarkan. Itu klaim atau itu fakta? Bahlul, itu fakta atau itu klaim? Ya. Kan pada saat itu dia membelah lautan, banyak saksinya. Makanya yang saya tanya pada mulanya bumi langit kosong. Nah, itu klaim atau itu fakta? Gimana Anda bertanya? Pertanyaan saya juga belum Anda jawab. Ya, itu nangis. Saya menjawab, dengarkan, saya telah menjawabnya dan kamu mengatakan itu klaim. Sekarang saya balik. Ketika Tuhan mengatakan inilah hari pertama, inilah hari kedua, itu klaim atau ada yang menyaksikan? Meow. Diskusi kok nggak punya akal, gimana sih? Jadinya ngotot-ngototan karena semua penjelasan saya tidak bisa masuk di kepala Anda mental. Ibaratkan botol kosong yang tertutup tidak bisa masuk air. Itulah Anda yang nggak mengerti, kawan. Anda yang nggak mengerti. Saya tanya samamu, kamu mengatakan itu klaim. Saya balik nanya, ketika Tuhan di dalam kitab ini, mungkin Anda nggak ngerti pertanyaan. Gini aja. Apa mujizat? Dengarkan saya. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, di situ ada yang disebut Elohim. Mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu klaim atau itu fakta? Jawab. 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 Meow. Nggak tahu, Bang. Jawab. Kakukan lidahmu. Tuhan itu pasti mengklaim dirinya pencipta. Hanya Tuhanmu yang tidak mengklaim dirinya pencipta. Karena memang dia bukan Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Yesaya 45 nomor 6. Itu klaim atau apa? Udahlah, kamu nggak ngerti. Kau pertanyaanku apa? Nggak ngerti. Ditanya apa? Jawab apa? Udah. Kau cebok sana air 1 sendok.
Udah. Kan kayak gitu kau. Kamu bertanya, saya menjawab. Kamu tidak paham jawaban saya. Habis itu kau katakan saya yang tidak ngerti. Kan gepeng. Lucu. Nggak ada alat di kepala untuk menerima jawaban saya. Ini ya, saya tunjukkan bukti kehebatan Allah itu ya. Kehebatan Allah itu bisa mempermalukan Tuhannya Kristen. Oh, keren ya. Kehebatan Allah itu bisa mempermalukan Tuhannya Kristen. Contoh begini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ya, dalam surah Al-Alaq, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia seperti lintah. Nih, manusia itu seperti lintah. Ini ayat apa? Buktinya nih. Ya, saya tunjukkan. Bang Badalbo. Besarin Bang Dalbo. Host kerja host. Kerja host. Nih. Khalaqal insana min alaq. Inilah bentuk embrio ketika masih berumur 24-25 hari. Ini lintah yang bawah. Nah, ini. Ini terbukti secara ilmu embriologi modern. Ya, sementara menurut Bible di dalam ayat 10 ayat 10, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Begini bentuk manusia dalam rahim. Begini keju. Ini mau ulang tahun apa ini? Ini. Itu ulang tahun. Ya, ini menampar muka Tuhanmu. Karena menurut Tuhanmu manusia di dalam perut itu seperti keju. Nih. Ayat 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang telah mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Begini bentuk sigot di dalam rahim, begini, begini. Lihat nih. Al-Quran. Khalaqal insana min alaq. Nih bentuk manusia sebelum berbentuk apa? Manusia ini seperti lintah. Mana yang lebih benar? Ketampol muka Tuhanmu. Hebat Tuhanku. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon izin nambahi. Kan tadi kan itu bertanya apa hebatnya Allah sejak di zaman Nabi Muhammad kan? Setelah itu kan ada firman Allah itu yang mengatakan bahwa di dalam lautan ada sungai. Terus bertemunya dua laut yang airnya tidak sama. Itu kan 1400 tahun lalu sudah diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, gitu kan? Pertanyaan sebaliknya, ada enggak itu di Bible mereka, gitu loh. Terima kasih, Bang. Pade di mana nih? Noise, Pade. Hah? Noise ya? Kipas Ya, angin atau noise. paling-paling? Bentar. Noise. Ini saya buka lagi ya. Bentar, saya buka lagi. Ada kehebatan Tuhan Kristen itu, ya. Ular makan debu. Nah, ini dia. Vacuum cleaner. Ini ular makan debu nih. Nih vacuum cleaner nih. Ini ular makan debu baru bener nih. Oke, saya mute dulu. Ya, betul yang disampaikan oleh Bang Jurni tadi ya. Apa kehebatan Allah? Allah menjelaskan melalui Al-Quran ya yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Allah menginformasikan bahwa di dasar lautan ada api, di dasar lautan ada sungai, dan ada laut yang bertemunya dua air, yaitu air asin dan air tawar, yang mana keduanya tidak saling melampaui. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan satu lagi, Allah menginformasikan bahwa jasad Fir'aun tetap utuh. Apakah terbukti?
informasi yang disampaikan oleh Al-Quran semuanya terbukti. Itulah kehebatan Allah. Lanjut Bang Zuma. Ini ada saudari kita. Mana dia? Pak. Pak D dapat dari mana itu gambar keju itu Pak D? Ya dari Google lah. Di sini petir menyambar di gunung. Hujan pakai headset. Iya, Hujan. mau ini. Aha. Angin ribut. Iya. Saya lagi Atau makan keju ini. Iya, Atau sabar. jangan-jangan Bang Zuma ini nggak nonton kejunya Pak D tadi? Nonton lah wong dari dulu Ayub 10 itu. Itu Ayub 10. Berarti ada itu silakan. ya. Dilanjut. Bang Kalau Zuma ini lagi ada ruah di atas gunung ya? iya, betul. Ruah di atas gunung melayang-layang nih banyak kali. Ruah di atas Pohon-pohon gunung lagi melayang-layang. bergoyang. Pohon-pohon lagi bergoyang-goyang nih. Lanjut sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah sedikit lagi saya masuk kembali. Saya monitor kok. Saya di sini. Jadi benar sekali yang dikatakan Bang Juma. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu bukan Tuhan, sebagaimana yang diasumsikan Kristen. Orang apa buktinya Yesus Tuhan? Dia bangkit dari kematian. Coba tanya murid-muridnya Yesus. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu Tuhan atau hantu? Ternyata menurut para murid orang yang dibangkitkan dari kematian itu adalah hantu. Mana ayatnya? Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 40 itu dibaca. Ketika para murid itu sedang berkumpul, tiba-tiba Yesus nongol dan berkata, damai sejahtera bagimu. Para murid takut dan ngeri menyangka Yesus hantu. Nah itu dia. Orang yang bangkit dari kematian itu bukan Tuhan, tapi hantu. Itu juga yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti hantu, akan seperti roh, akan seperti malaikat di surga. Jadi orang yang bangkit dari kematian bukan Tuhan, tapi hantu. Tuhan. Nah, dia itu. Ampun Bang Zugi, ampun. Ini dia. Mbak Ruth, selamat malam. Iya. Ruth, Iya. Del, selamat malam. Iya. Siang di sini Bang, bukan malam. Ya, selamat datang Mbak Rusel. Saya di tempat saya malam. Mungkin Anda Kristen apa Muslim nih? Pengikut Kristus Bang, Kristen. Kristen. Oke, silakan Pak Desuki, karena Bang Suma mungkin lagi ini ya. Pak Desuki. Pak Gurunda, Apa kabar sudah Kak siap? Ruth? Halo. Apa kabar Kak Ruth? Ya, Baik, sehat. Sehat. Kak Ruth pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kira-kira ajaran yang mana yang diikuti oleh Kak Ruth ini? Ajaran Yesus? Ajaran Yesus, iya. Iya, ajaran Yesus yang mana yang diikuti oleh Kak Ruth? Ya ajaran Yesus. Bahwa kami Iya, percaya ajaran Yesus yang mana gitu loh. bahwa kami percaya bahwa hanya lewat Yesus lah kami bisa ketemu dengan Bapa di surga begitu. Aku adalah apa tuh? Hanya melalui aku, apa namanya bunyinya ya, ayatnya itu ya. Ya seperti itu. Akulah jalan aku jalan. Kebenaran dan hidup, tidak ada yang- Karut. Kira-kira Anda berani nggak mencontoh ajaran Yesus ini? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan bawa kemari. Kira-kira Anda berani nggak menyuruh anak Anda gitu? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu menemukan motor, di situ ada kuncinya, naikin bawa kemari gitu. Kira-kira berani nggak Kak Ruth menjalankan itu? Ya kalau itu suara dari Allah kami ya kenapa enggak?
Oh, kira-kira itu ditangkap polisi nggak ya tiba-tiba ngambil motor orang tanpa izin begitu? Lah, tadi motor apa yang itu sih gimana sih? Iya, kalau itu kan intinya gini loh. Kenapa Ah. saya analogikan ke motor karena kan tunggangan itu. Kalau sekarang Ya karena sekarang beda tunggangan lah, orang itu adalah Ya motor, beda kalau lah, dulu kan Bang. adalah keledai. Nah, Beda. kira-kira berani enggak? Ya beda lah Ya itu. udah deh, diganti keledai aja nggak apa-apa. pergi kamu ke kampung Kuda sana. Pak De. Ganti kuda. Kuda. Ya. Nah, kira-kira berani enggak itu ngambil keledai orang tanpa izin gitu? Ya enggak lah. Masa Lah, kenapa nggak berani? Nah, terus? Hah? Lah kan Emang ada- itu kan ajaran Yesus. Enggak Itu kan ada. ajaran Yesus. Enggak ada diajarkan itu untuk mencuri. Markus 11 ayat 1 sampai 3 coba dibaca. Bentar. Ketika Yesus sampai di Betfage di Betania yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, Ya. pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan bawa kemari. Nah, kira-kira Anda berani nggak? Berarti kan itu enggak ada yang memiliki, Bang. Oh, nggak ada yang memiliki. Iya, Lukas kan ada yang 19 ayat- itu bentar. Tolong bacain begitu. Bentar saya bacakan. oke. Lukas 19 ayat 33 coba dibaca, ada yang punya enggak itu? Berapa? Lukas 19:33. Lukas 19. 33. Ketika para murid melepaskan keledai itu, maka berkatalah yang punya keledai, "Mengapa engkau melepaskan keledai itu?" Ada yang punya enggak keledainya itu? Katanya nggak ada yang punya, kok ada yang punya sih? Yang bener Lukas atau Anda ini? Ampun bang. Dilanjut, saya mau makan dulu. Ini udah mau disuapin sama istri. Bentar. Makan dulu biar kenyang. Silakan yang lain. Mungkin Mbak Gurunda mungkin lagi istirahat atau makan dia. Ada lagi yang mau aku mau bertanya, boleh nggak, Bang? Yang tadi aja yang benar Lukas atau Anda itu. Artinya sanggup nggak? Kalau ini kan ini aku masalah ini aku bukan apologet, Bang. Jadi aku intinya memang pengikut Kristus, di mana aku percaya. Iya, didasari dari pernyataan saudara tadi bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Salah Iya. satu ajaran yang Anda buktikan untuk mengikut Kristus itu apa? Oke, di sini dibawakan narasi tentang pencurian keledai. Sanggupkah Anda menerapkannya pada saat ini, membuktikan bahwa Anda adalah seorang pengikut Kristus? Ya enggak lah, Bang, zamannya udah beda atuh. Lah berarti namanya Ini aja, ajaran aja. Yesus itu tergantung dari zaman ya begitu. Lain. Iya berarti ajaran Yesus itu tergantung zaman ya gitu. Ya enggak juga, itu berlaku juga sampai sekarang. Nah Tapi berarti ya, kan berlaku juga kan tetap kita gitu dikasih untuk melakukannya hikmat itu. juga, Bang. Iya Kita berarti dikasih ajaran nih, hikmat bentar. Berarti ajarannya Yesus itu mengikuti eranya atau masanya seperti itu. Kalau eranya modern berarti modern juga, berarti itu dihapuskan berlaku. hal seperti itu. Itu berlaku dari zaman dulu sampai sekarang juga itu ada, Bang. Makanya ada Alkitab. Nah berarti Anda juga pun harus sanggup melakukan tindakan seperti itu. Karena apa? Itu ajaran yang tak akan berubah. Kalau misalnya itu udah buatan bagaimana? Bang, itu semua yang ada di sini juga nggak mentah-mentah kita laksanakan, Bang. Misalnya kayak itu tuh, kalian kan suka framing tuh masalah Hosea, Nggak mentah-mentah Perkawinan, dilaksanakan. atau apa. Berarti ajaran itu namanya perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Karena Berarti ajaran itu perlu dikaji lagi begitu kalau bukan mentah-mentah. Di Alkitab Berarti itu ini saya juga tanya, bentar, saya tanya itu ajaran dari Tuhan itu tentang langsung, dosa-dosa transmisinya juga dari Tuhan apa disebut dari di manusia? Alkitab sini, begitu loh, Bang. Saya tanya sama kamu, sama Ruth gitu. Nah, Berarti ajaran ya. itu adalah tercipta dari sumbernya atau dari campur tangan manusia? Kalau mengikuti masanya atau eranya. Kenapa? Jangan buru-buru ngomongnya, aku ini nggak bisa nyimak. Kenapa? Tadi kan Ruth bilang jangan diterima mentah-mentah ajaran itu, begitu kan? Iya. Artinya ketika Anda mengatakan seperti itu, ada keraguan di dalam situ. Begitu. Kenapa Anda menyatakan dalam keraguan? Artinya perlu dipertimbangkan ajaran tersebut, baik atau benar. Nah berarti ajaran Betul. Yesus itu perlu Iya, pertimbangan, itu begitu artinya kan? hikmat. Itu artinya hikmat, Bang, yang kita dikasih sama Tuhan. Iya, Jadi kita harus makanya dipertimbangkan, berarti ya. tindakan Yesus itu ada yang salah, ada yang benar di mata saudara.
Enggak juga, enggak. Lah kalau nggak ada, kenapa Anda takut untuk melakukannya? Anda menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Iya, kalau masalah ini mah yang keledai-keledai ini aku kurang paham menerjemahkan ini ya seperti apa, karena kan Nggak ada yang perlu diterjemahkan loh, Saudara Ruth. Itu udah berbahasa Indonesia, apa yang mau diterjemahkan? ya kalau di sini kan kalau Tuhan membutuhkannya ya kenapa enggak? Kan mereka ini akhirnya minta izin sama yang punya keledai itu kan? Nggak ada di situ ditulis minta izin. Justru di situ mengapa engkau mengambil keledai itu di situ dalam Lukas tersebut. Nah, Tuhan memerlukannya kan dikasih tahu. Ya udah berarti karena dikasih tahu sama Ini yang aja, punya, bisa dibawa. Pak Teo. Ya. Izin. Kalau Ibu tidak mampu melakukan itu, pertanyaan saya kan Anda pengikut Kristus tadi. Ya. Ya. Apakah Anda sudah membuktikan? Apakah Anda sudah membuktikan ketika Anda mengaku pengikut Kristus? Membuktikan apa nih? Dalam hidup aku atau di dunia Di sini Anda diperintahkan untuk membenci keluarga. Ketika Anda mau menjadi murid atau pengikut Yesus. Di mana di sini? Nggak ada di sini aku disarankan untuk membenci keluarga. Di Lukas 14 nomor 26. Lukas 14. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh iya. Anda ini kan pengikut Kristus nih. Maksudnya gini loh Bang, kita jangan mengutamakan kalau memang kita mau jadi pengikut Kristus, misalnya nih kalau kita pelayanan di gereja, kita utamakan pelayanan kita di gereja, bukan misalnya ada kalau orang tua, saudara-saudara itu kan udah hal duniawi Bang, begitu loh. Jadi kita di sini utamakan kan pekerjaan bukan Tuhan, ini Mbak. itu di situ. Enggak ada. Kok di premin? Gimana sih? Enggak, itu Kok di bukan premin? di-framing. Coba baca, Mbaknya sendiri yang baca. Lukas berapa sih? Lukas Coba 14? baca dulu lah. Jangan di Lukas berapa? premin. Lukas? Enggak ada Lukas yang 14 nomor 26. Iya. Nomor Coba ayat baca. 26-nya. Bentar. Lukas Lu makanya 14. aneh baca aja belum udah ditafsir. Bukan, ini Lukas 14 berapa? Lukas 14 ayat 26 enggak ada loh Bang di sini. Di Alkitab aku nih Lukas. Masa tidak ada? Enggak ada, ini Lukas 14 ini sampai Bibel ayat kamu apa sih? Lukas 14 nomor 26. Iya, Ini enggak ada lengkapnya di sini. deh. Lukas 14 pasal 14 ayat 26. Oh iya nih, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Iya, jadi ini loh, segala sesuatu harus dilepaskan Baca untuk dulu, mengikut baca Yesus. dulu, baca dulu 14 16 26. 26. Benar tadi yang kata Abang, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yaitu, Artinya Anda harus membenci keluarga. enggak, di sini maksudnya bukan benci, jadi benci begitu loh Bang. Maksudnya itu kita kalau mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu, kita jangan mengutamakan keluarga kita jangan pikiran kita ke keluarga, ke anak-anak, tapi fokuslah melayani Tuhan, begitu loh Bang. Ini kata membenci loh. Iya, itu di situ kan bukan artinya kita jadi membenci, jadi musuhan sama orang tua, sama keluarga, enggak begitu. Jadi bagaimana caranya ketika kita coba praktekkan dan tunjukkan kepada saya ketika membenci keluarga atau bapak. Seperti aku nih ya Bang ya, nih maaf. Nih kayak aku nih kayak pelayanan di gereja, lagi ada pelayanan. Tiba-tiba suami aku datang nih. Saya tidak bertanya ke situ bagaimana Itu caranya. tentang keluarga. Praktekkan coba. Itu tentang keluarga. Anda membenci Itu tentang bapaknya. keluarga. Bukan, tiba-tiba datang nih suami aku, Ma itu apa? Aku mau butuh ini, tolong dong. Nggak bisa, aku nggak bisa ke sana. Tapi aku fokus melayani dulu nih. Yang aku utamakan Nah, tidak ada seperti itu bunyinya masalahnya.
Nah itu makanya jangan Tidak ada bunyinya seperti itu. Jangan ditambah-tambah lah. Enggak, ini enggak ditambah-tambah. Itulah namanya Iya, hikmat. adik. Itulah namanya hikmat, Abang. Kalau tafsirannya seperti itu, Bu, seharusnya ayatnya bunyinya barang siapa yang lebih mencintai saudaranya, ayah, ibunya, ia tidak layak bagiku. Itu kalau tafsirannya seperti itu. Tetapi ini adalah barang siapa yang tidak membenci. Jangan ditafsirkan ke situ. Emang itu tafsirannya ini seperti itu, Bang. Segala Tafsiran sesuatu dari mana, harus Ibu, dilepaskan itu? untuk mengikut Yesus. Ya iya seperti Ibu tafsiran dari mana? Dapat dari Lah, mana ini seperti itu? dari ayatnya. Kan segala Aduh, sesuatu harus dilepaskan. itu asumsi untuk pribadi mengikut Yesus. namanya. Bukan, emang itulah artinya ini. Silakan, Bang Darbo. Bukan berarti kita harus benci keluarga kita, benci orang tua, nggak seperti itu, Bang. Nggak boleh begitu, dosa. Kan tertulis. Kita di Iya, sini tapi tidak bukan berarti harus menafsirkan. seperti itu. Ya, Kan ini kita dikasih sangat hikmat, jelas Bang. tertulis. Jikalau seorang Iya. datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci keluarganya, saya simpulkan di situ keluarga ya. Itu artinya. Ia tidak membenci Iya. keluarganya. Iya, kita bukan berarti harus benci sama Ia keluarga. tidak dapat Ini menjadi tentang muridku, kata pelayanan. Yesus. Ini tentang pelayanan kalau mengikut Yesus, Bang. Itu tentang pelayanan. Jadi kita jangan mengutamakan keluarga kita, tapi lakukanlah. Di sini Pelayanan kita yang seharusnya tertulis jangan mengutamakan keluarga. Kalau mau menjadi muridku, Kita jangan nggak bisa dong. kita paksa. Ini Bang. membenci. Ini jelas Bang. membenci Iya, tertulis. Iya. Jadi ini makanya apa, kita Dek? dikasih hikmat. Makanya kita dikasih hikmat sama Hikmat Tuhan. Itu untuk- apa kalau disuruh benci keluarga? Makanya jangan dibenci. Bukan itu artinya, bukan itu. Ini yang perintah, kata Yesus loh. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci keluarganya, Nah, udah gini ia tidak aja. dapat menjadi muridku. Iya, kan abang kan bukan muridnya Yesus kan, yang muridnya itu adalah pengikut Kristus. Ya udah kan yang Karena saya menjalani. tidak mau membenci Kami keluarga. tidak membenci keluarga kami dengan ayat ini. Dengan ayat ini kami tidak membenci Ini keluarga buktinya kami. ayat. Berarti Anda bukan pengikut Yesus kalau gitu. Kami pengikut Yesus. Bukan. Kalau kita kalau baca ayat ini, Anda bukan pengikut Yesus. Ya udah terserah abang menilainya, tapi kami Bukan tidak terserah seperti itu. saya. Lah kan Ini situ yang yang mau tertulis. memaksakan. Kok saya Kan- paksa gimana Iya sih? dong, kan aku jelasin abang nggak terima. Bagaimana? Bagaimana Abang mau jelas nggak dijelasin? terima. Sudah jelas Ini kan Alkitab tertulis. kami, aku yang menerjemahkan, ya udah itulah artinya di sini. Ini bahasa apa ini, Bu? Saya tanya dulu. Ini. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak dapat membenci bapaknya. Ini bahasa apa menurut Ibu? Ya, Bahasa Cina, Indonesia. bahasa Korea. Ini bahasa Indonesia. Ibu paham? Paham Bang bahasa Dalbo. Indonesia? Iya, kita izin Bang dikasih Dalbo, hikmat, Bang, besarin bukan bentar, jangan Bang kita Dalbo. telan mentah-mentah. Jangan Besarin, kita telan Bang. mentah-mentah. Besarin. Nah, itu. Gini ya, Apa di Lukas 14 nomor 26 di situ disuruh membenci keluarga kan Bang Dalbo, betul nggak? Iya, betul. Kalau saya sih bahasa Ya, Indonesia dengan sedangkan- baik. Makanya kita baca Alkitab sedangkan di itu sini, berdoa, ya. minta hikmat Sebentar, dari Tuhan. sebentar, Kak, untuk sebentar, Kak. memperkenalkan ayat ini begitu loh, Bang. Sebentar Kak. Sedangkan di sini di Matius 5 nomor 43-44 tertulis begini. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di akhir ayat ini malah menyuruh mengasihi musuh ini Bang Dalbo. Iya. Ini gimana? Keluarga disuruh dibenci, sementara musuh disuruh dikasihi. Makanya, Bang. Bukan, makanya ada hikmat Berarti buat iblis kita juga sebagai harus manusia, dikasihi. makhluk yang paling tertinggi ciptaan Tuhan. Makanya kita dikasih hikmat, Bang. Maaf nih ya, maaf. Mungkin kalau hewan tuh yang baca itu asal main aja, tapi kan kita manusia makhluk tertinggi yang ciptaan Tuhan. Kita dikasih hikmat. Masa kita disuruh ada ayat di sini bencilah keluargamu, harus kita benci? Enggak seperti itu. Tapi maksudnya kita kalau lagi melayani di dalam gereja untuk sekarang ini ya kan di gereja nih, melayani di gereja. Utamakan pelayanan gereja daripada keluargamu. Itu artinya di situ. Begitu.
Kedengaran nggak sih suara aku? Anda salah. Itu artinya Anda lebih mencintai keluarga. Kalau artinya seperti itu. Jadi gini, Bu. Bu, bentar gantian ngomong, Bu. Gantian. Gantian ngomong, Bu, gantian. Jadi ayat itu seharusnya ditafsir pakai ayat, jangan ditafsir dengan asumsi pribadi. Jelas-jelas di situ dikatakan barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya dan sebagainya, dia tidak bisa menjadi muridku. Benci. Bentar dulu, benci ini ya harusnya ditafsirkan ketika menjadi pengikut Yesus dia harus menjadi musuh seisi rumahnya. Begitu loh. Seperti itu, nah, tapi meninggalkan. itu juga tertulis, Bu, di dalam Matius 10 ayat 34. Bentar, ya. Matius berapa? Itu Matius 10 ayat 34 sampai ayat 37. Matius Nah, pakai ayat gitu loh, nafsir itu jangan udel sendiri yang dipakai nafsir, jangan. Wah, kan aku yang disuguhin kan ayat itu ya aku terjemahin dong, Bang. Tafsir ayat pakai ayat, Bu, jangan tafsir ayat pakai udel sendiri. Enggak begitu. Gini, di dalam Amsal 3 ayat 5, Bu. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Di sini Anda menafsir atas pengertian Anda sendiri, tidak pakai ayat. Nah, sekarang ayat mana? Ayat mana yang menyuruh? Seperti itu ayat mana? Coba dukung ayat dulu. Dukung ayat dulu. Enggak, Abang memaksakan kami supaya benci keluarga sesuai dengan ayat ini. Tapi bagi kami itu enggak seperti itu. Nah iya, tidak seperti itu. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Dukung pakai ayat. Saya mengatakan membenci di situ. Bentar. Itu adalah hikmat yang dikasih ke kita. Itu namanya atas pengertian sendiri. Sementara saya menafsir ayat pakai ayat. Ya. Sementara saya menafsir ayat pakai ayat. Membenci di situ artinya menjadikan seluruh rumah itu adalah musuhnya, sebagaimana yang tertulis di ini ayatnya saya bacakan. Ya, bukan ini ayatnya. Bentar dulu, ini saya bacakan ayatnya. Ya, membenci di situ artinya menjadikan seluruh rumahnya itu adalah musuhnya. Ini ayatnya. Mati, tenang dulu, tenang, jangan terguncang, tenang. Nanti ada sangka ya. Tenang. Ini ayatnya. Kenapa takut mau saya bacakan dulu, ayatnya? Bu, nanti disangka, Bu, ya. Ya, kenapa takut? Akan saya bacakan ayatnya. Ya udah diem, biar saya bacakan ayatnya. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini tafsirannya. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang tidak membenci seluruh isi rumahnya, maksudnya menjadikan seisi rumahnya itu musuhnya. Matius 10 ayat 37 gitu loh, Bu. Lah gini loh. Gimana sih orang ini? Boleh jawab? Ternyata Abang lebih mengerti loh ayat-ayat kami ini. Belum ada pendeta yang lebih banyak yang hafal Bible seperti saya, Bu. Iya, makanya itu. Tinggal menerima Yesusnya aja sekarang di hati Abang itu kayak mana? Saya terima Yesus. Yesus utusan, oke, saya terima. Yesus bisa membangkitkan bahwa lewat dia aja jalan menuju Bapa di surga. Udah. Yesus utusan untuk bangsa Israel saja, saya terima. Nah, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan itu ajaran siapa? Atas perintah siapa? Ayo, sini. Kenapa? Anda menyembah Yesus, menjadikan Yesus itu Tuhan atas perintah siapa? Atas ajaran siapa? Ajaran Yesus kami. Di mana ayatnya? Ayo, ada mana ayatnya? Ayo. Ya, di Filipi. Di Filipi. Nah, Filipi kok kata Yesus sih? Iya. Kata Yesus. Iya itu. Berarti Anda menuhankan Yesus atas ajaran Paulus kalau Filipi.
Bang, sekarang aku bertanya begini. Bentar dulu, bentar. Ini Ya selesaikan kan dulu. katanya tadi waktu aku. Anda menuhankan Yesus atas perintah siapa? Ya atas perintah Tuhan kami. Tuhan siapa? Di Roma 10 ayat 9. Berarti Sebab Tuhan Anda jika Paulus. Sebab Roma, jika kamu bentar. Tuhan dengan Paulus. Berarti Tuhan kamu Paulus, karena Bukan. Roma itu perkataan Bukan. Paulus. Bukan, Bu, itu Rasul Paulus. Roma itu, ya. Roma itu adalah Iya. surat-surat Paulus kepada orang Roma. Betul. Karena tulisan Paulus kamu anggap tulis apa perkataan Tuhan, berarti Tuhan Anda Paulus. Bang, sekarang gini aku mau tanya dulu. Tuhan Anda Paulus. Bentar dulu. Bukan. Nah, Ini kan kenapa tadi diralat kenapa kamu kamu jawab. katakan perkataan Paulus itu adalah perkataan Tuhan? Gimana sih? Bang, gini loh. Kan Loh. bukan ini sekarang jawaban aku kan. Aku yang waktuku menjawab kan. Waktuku bukan menjawab. Kenapa sih orang abang itu kayaknya ini banget sama ajaran-ajaran Paulus itu begitu loh. Itu kan abang tahu cerita Paulus seperti apa. Tadinya dia yang sebelum menjadi Paulus. Dia itu Tuhan langsung loh yang memilih dia jadi rasul. Paulus mah dulu tukang bantai. Betul, nah itu tahu. Itu Tapi dia gini, Bu. ditangkap sama Tuhan. Dia Oke, ditangkap sama Tuhan. Gimana pernyataan membuktikan langsung? Bentar. Oke, saya jawab. Paulus kan ngaku dijumpai Yesus. Tapi saya lihat kesaksiannya itu bohong, plin-plan. Ya. Karena begini, Emang kalau abang kita hidup di lihat zaman itu, kok bisa bentar. melihat? Kita baca pengakuan Paulus, kita baca. Nah, itu asumsi Saya abang, tahu, kan? Mbak. Asumsi abang. Sebentar, Bu. Saya tahu Ya. dari pengakuan Paulus. Dengarkan, Bu. Bentar ya. Paulus mengaku di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, ya kawan-kawan seperjalanan Paulus ketika dijumpai Yesus, mereka itu mendengar tapi tidak melihat. Tetapi kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, kawan-kawan seperjalanan, kawannya Paulus, ya, di situ dia melihat tapi tidak mendengar. Mana yang benar? Ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, kawan seperjalanan Paulus ya mendengar tapi tidak melihat. Sementara di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, kawan seperjalanan Paulus melihat tapi tidak mendengar. Ini kesaksian pelin-pelan, bagaimana bisa dipercaya? Coba, mana yang benar? Melihat tapi tidak mendengar atau mendengar tapi tidak melihat? Mana yang benar? Kesaksian odong-odong kok dipercaya. Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Kawan seperjalanan Paulus mendengar tapi tidak melihat. Ketika Paulus dijumpai Yesus. Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Ketika Paulus dijumpai Yesus, kawan seperjalanan Paulus melihat tapi tidak mendengar. Mana yang benar? Kisah Rasul berapa? 22. Ya, ayat 9. Kisah Rasul 22 ayat 9. Nah, coba baca. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Coba. Bentar, sabar. Aduh, si abang ini mah lebih dia menanya Alkitab kami, tapi dia yang mengasumsikan. Kita terangin. Ya Asumsi apa? Coba dibaca. Apakah saya asumsi atau tidak? Coba dibaca. Bukan, abang bertanya Alkitab kami, tapi abang lebih bentar menjelaskannya. Menurut abang, ya udah percayain aja lah yang abang percayakan itu. Iya, putus asa. Enggak ada yang putus asa. Coba gini ibu, biar Pak D ini tidak terkesan ngibul gitu ya. Ibu baca dulu ayatnya yang disebutkan oleh Pak D ini. Kisah Para Rasul 22 ayat 9 ya. Ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Oke. Sekarang Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Bentar, sabar ya. Ini tentang apa nih? Paulus berbicara kepada orang. Sama itu perjumpaan dengan Yesus itu. Kisah Para Rasul 9 ayat nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Mendengar tidak melihat. Iya. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mendengar tidak melihat.
Kisah Para Rasul 22 nomor 9, melihat tapi tidak mendengar. Mana yang benar? Ini nanti aku baca dulu ya Bang ya. Ini banyak perikopnya. Enggak, Abang nggak usah ketawa. Ini setiap ayat ini kita harus bisa pahami. Itu gitu kisahnya loh. sama, Bu. Saya sudah baca, Bu. Ini perikop Ya, yang Abang itu baca ini. kisahnya sama. Bukan. Ini Cerita yang Abang baca tentang ini perjumpaan tentang Paulus dan Paulus. Yesus. Ya. Sama itu, nggak ada bedanya itu. Cuma yang bikin beda itu kesaksiannya aja itu. Melihat tapi tidak mendengar, mendengar tapi tidak melihat. Oh, salah lihat. Ya, nggak apa-apa juga Bang. Kenapa Abang girang banget sih dengan ayat begini? Nah, karena itu kontradiksi, Bu. Ini ada dua kesaksian yang pelin-pelan. Ya, kalau kesaksian seperti ini tidak diterima di pengadilan, Bu. Ya, nggak bisa. Ini jelas-jelas pelin-pelan ini. Kalau memang betul dia ditemui Yesus, seharusnya kesaksiannya tidak pelin-pelan. Ini pelin-pelan ini, nggak bener ini. Masa katanya pertama mendengar tapi tidak melihat, kemudian di cerita lainnya dia lupa. Dia melihat tapi tidak mendengar. Gimana sih? Batal demi hukum ini. Cacat hukum. Silakan, Apa, saya itu kan mau penilaian orang bapak-bapak semua ya. dilanjut Bang Bang Dalbo, Bang Alayubi, saya mau dulu. Oke, siap. Batal. Nggak apa-apa batal Bang. Ribet banget. Coba baca aja Mbak, baca aja Mbak ya. Di Kisah Para Rasul 9 2 sampai 7. Coba baca supaya Ibu bisa paham loh. Apalagi besok ini hari Minggu. Seperti Ibu pelayanan besok bisa menjelaskan. Coba Ibu baca. 9. Saya jadi ingat ini Bang Dalbo, jadi ingat kesaksian orang yang ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin Bang Dalbo. Wah. Yang satu bilang katanya melihat Tuhannya pakai kolor, kakinya kotor. Yang satu bilang Yesus tertancap di tembok gitu kan. Yang satu bilang dipapah ke kamar mandi, katanya sih gitu. Ya kan banyak caranya Bang orang dipanggil. Ada juga udah kecelakaan, dikasih kehidupan kembali. Nah itu cara Tuhan kita merangkul orang walaupun dia lewat lewat banyak dosa. Iya, hidup baru. Banyak cara Tuhan, cara kayak nih bapak-bapak ini nggak ada yang mustahil loh. Ayat-ayat kami udah tahu, Alkitab kami udah tahu. Nanti kita nggak tahu cara Tuhan memanggil kalian seperti apa. Kami belajar, Iya, betul. dan kami jujur, Iya. dan kami untuk membaca sekarang, jujur, iya, tidak menggunakan untuk sekarang dogma, memang seperti doktrin. itu, Bang. Banyak Yang cara lain Tuhan. kita Nggak mesti kita harus berbuat baik atau apa, tapi semua anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dirangkul kita, langsung bisa aja sekejap jadi mengikut Tuhan Yesus begitu. Banyak cara Tuhan memanggil. Kami mengikuti Masalahnya karena saya bingung, beliau Bu. adalah rasul. Masalahnya Iya, kan saya abang- bingung begini loh Bu. Abang udah Gini, percaya gini, kan gini. Paulus ini bagaimana Gini dia loh, Bu. sebelum dipanggil? Dia Gini loh Bu, gini menganiaya loh. orang Izin Kristen. bentar ya, izin bentar Ya. ya, izin bentar ya. Kami percaya Saya nih, Paulus Bu, itu, kami sebagai- percaya dustanya. Bang, ya ayo. Nanti aku ngomong. Ya, bentar Bu. Begini Bu, masalahnya saya sebagai orang Islam ini jadi bingung Ibu, karena ada orang yang ngaku-ngaku sebagai mantan Islam Ibu, tapi kesaksiannya beda-beda. Ini yang membuat saya bingung gitu loh. Yang satu bilang ditemui Yesus cuma pakai kolor, kakinya kotor, terus tubuhnya kotor, itu yang pertama. Terus wanita yang kedua mengaku didatangi Yesus tertancap di tembok kayak layangan seperti itu. Terus ada lagi wanita yang mengaku-ngaku melihat Yesus ada di papan tulis katanya gitu. Aku jadi bingungin sebenarnya mereka didatangi Tuhannya atau didatangi apa gitu. Kesaksiannya kok beda-beda padahal kan Tuhannya sama-sama Yesus gitu kan. Oke, aku jawab Bang. Tapi boleh? kok bisa beda-beda gitu? Gimana ceritanya itu? Boleh aku jawab?
Ya, silakan. Gini loh Bang, kan tadi aku udah bilang di awal, cara Tuhan itu kita tidak tahu memanggil kita jadi muridnya, jadi percaya sama dia. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menyelami cara dia. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Cara memanggil orang seperti apa? Mau lewat dia penampakan, lewat mimpi kek, atau langsung dilihat kek, atau apa lewat apa kita nggak tahu. Tapi kalau dia akhirnya lewat proses yang dia terima, dia bisa menerima Yesus, kenapa tidak? Berarti kan dia mulai hidup baru. Kita nggak tahu itu. Enggak. Yang menjadi pertanyaan saya begini loh Bu, kenapa mereka? Ya bentar. Kenapa mereka begitu yakin bahwa yang datang kepada mereka itu adalah Yesus? Sementara kesaksiannya beda-beda gitu loh Bu. Yang satu bilang melihat Yesus tertancap di tembok, satunya lagi bilang ada di papan tulis, satunya lagi bilang Yesus datang kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuma pakai kolor. Ini yang betul Yesus yang mana sih gitu? Yang mendatangi mereka gitu. Semua manusia itu beda-beda Bang. Yang kembar aja beda. Ini yang di papan tulis ini ngapain dia nempel di papan tulis? Ini aneh-aneh juga kesaksiannya. Lah itu dia masalahnya. Tidak bisa menghakimi mereka Bang. Tapi kalau lewat itu, saya lewat tidak papan menghakimi tulis itu mereka. Ngapain nempel di papan tulis? Betul. Memangnya Kalau ini itu dia bisa cicak atau apa ini? bertobat, kita harus terima. Kalau lewat itu dia bisa bertobat, menerima Yesus, ya kita harus terima. Kenapa kita menghakimi orang itu? Kenapa harus ditembok? Kenapa harus berkolor? Kita nggak bisa menghakimi itu. Ya biarin aja kalau apapun lewat yang dia lewatin prosesnya, tapi dia bisa menerima Yesus, mengalami hidup baru, ya kita terima. Yang penting dia tidak melakukan dosa lagi gitu loh Bang. Iya. Bang Darbo izin, Bang Alayubi izin ya, sedikit aja ya. Bunda Ruth, bisa tidak Bunda Ruth bacakan Yohanes 19:17 Bunda Ruth? Ini PR lagi buat Ibu Bunda Ruth ini, PR. Bentar. Aku buka dulu ya. Siap Bunda, siap. Yohanes apa Bang? Yohanes 19:17 Bunda. Yohanes 19:17. Bateraiku tinggal 8%. Tinggal satu. Saya 5 menit aja Bunda. PR. Ini PR buat Bunda ini. Ini apa? Yohanes 8? 19:17. Yohanes 19 pasal 17. Bentar Bang ya. Ini kacamata aku nggak kelihatan. Bentar ya. Memangnya Ibu sudah umur berapa? Ada lah. Yohanes Berapa? berapa? Pakai kacamata sudah. Yohanes berapa Bang? 17 Bunda. 19. Cepat-cepatlah, fungsikan akalnya Bu. Udah dibilang Rupanya Ibu sudah tua nih. Masa sih? Ya. Ya kan Yohanes Ibu sudah 19, tua, sudah pakai kacamata lagi. ayat 17 ya. Fungsikan akal secepatnya lah. Sambil ini ya ayatnya ya, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya Bunda, boleh tanya yang pikul salib siapa itu Bunda? Untuk Iya memikul salibnya itu siapa yang memikul salibnya itu? Yang memikul salib ini kan tadinya di sini kan Bunda. Nah, yang di situ siapa Bunda? Di Yohanes itu siapa yang memikul salibnya? kalau di Alkitab ini kan Yesus yang memikul salib, tapi karena dia terjatuh dan tidak ini ada seorang yang menggantikan. Bunda jangan ditambah dalilnya Bunda, jangan ditambah lah pasalnya. Kan bacanya satu ayat doang, ini kan banyak. Iya bisa tidak kita nyebrang lagi ke dalil yang satunya. 5 menit aja Bunda. PR buat Bunda ini. Ya kenapa? Di Lukas itu Bunda, Lukas 23:26. Lukas 23:26 Bunda. Bentar ya. Lukas 2 ayat 23. Lukas 23:26. Bentar. Bunda, Catatan saya banyak ini Bunda. Saya belajar juga Bunda di karena dia punya Bible.
udah banyak banget Alkitab kami yang kalian pelajari ayat-ayat kami. Tapi Kami masih tidak aja lihat itu, Bunda. ya udah ini ya Pak. Tidak lihat Ayat Bible. 26. Nih, Sudah di luar Lukas. kepala. Iya, makanya tinggal satu langkah lagi, Bang. Percaya Yesus Itu Bunda, sudah itu enggak bekal Bunda. dapat. Kami belajar Bible itu malah Untuk iman berdebat. kami itu semakin kuat, Bunda. Janganlah. Iman Jangan. Islam kami itu semakin kuat. Oh iya ya, ya. Nih, Kalau ayat saya yang jadi pendeta, Lukas. Bunda, gereja bisa bubar. Kenapa kok bisa? Karena apa yang tidak pernah dia sampaikan Bapak gereja, saya sampaikan. Enggak, kami Bapak gereja kami mah, pendeta kami mah jelas mengajarkan kasih. Kalau masalah kan gini loh Bang, kalau Alkitab kami ini nggak diperdebatkan untuk diperdebatkan, makanya beda kami ini dengan apologet itu karena mereka kan belajar, memang mengupas Karena dia semua. loncat-loncat ketika mau Iya. menjelaskan firman, loncat kiri kanan. Dan kami di gereja Dan itu kan jemaatnya ini juga lebih kurang sedikit teliti, untuk mendengarkan tidak ada firman Tuhan protes. itu, Bang. Gini loh, iya betul. Makanya Di jangan gereja ajak-ajak itu- ke saya aja. Kalau saya jadi pendeta ini bubar Bang, gereja karena dengar. saya bacakan semua apa yang tidak pernah Bang. mereka dengar. Iya, Bang dengar. Di gereja Hancur. itu waktu mendengarkan firman Tuhan itu hanya 1 jam. Jadi tidak mungkin itu di 1 jam itu Bu, ajarkan Ibu sama isinya pendeta. ngapain? 1 jam itu Ibu hanya mendengar, tapi bisa nggak memperdebatkannya, meneliti dan menelaahnya? Nggak Diberi bisa, waktu itu di nggak sama sekolah. pendeta untuk meneliti dan Itu di menelaahnya? sekolah dipelajari, Bang. Itu di Di sekolah. sekolah dipelajari. mana Bu? Nggak usah Di nggak usah sekolah teologi ya. tipu-tipu. Teologi ya. Itu Oh, di Ibu orang teologi sekolah. ya? Bukan, maksudnya mengupas Iya, Ibu masalah orang teologi isi ya. Alkitab. Apa artinya Enggak. dari reptontus, repetebus, Bukan. dalam Enggak. Aku bukan orang teologi ya, makanya aku bilang aku hanya Dia belajar, mengajarkan apa Bang Theodor, biar Enggak, mau- dibacakan dulu Bang Theodor. mau Dibacakan bacain dulu nggak Bang nih? Theodor. Lukas Baca 23 dulu Silakan, Ibu. silakan. ayat 26 ya. Yes. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang Simon yang yang bawa bernama itu. Simon dari Kiren. Ah, ya kan? Hebat saya. Karena Saya catat ya, Yesus pada Simon saat ya. itu terjatuh. Bunda, jangan dulu ditafsir Bunda. Ingat Ah. Amsalnya Bunda ya, ingat Amsal. Ya. Amsal Ketika 35, mereka membawa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan berdasar pada pengertian sendiri. Jangan dulu ditafsir Iya. Bunda. Betul. Ini Ah, jangan dulu ya. Waktu aku SD, Bang. Ini Ya. diajarkan di sekolah minggu Iya, kami, siap. Bang. Ini kan begini Bunda ya, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Bunda. Betul, ya. Nih, dengar ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kiren. Simon. Yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Udah itu. Ya jadi siapa yang pikul salib di situ Bunda di Lukas 23-26? Di Lukas. Tadinya Ya. Yesus di Pak situ, Bang, Simon. tapi dia terjatuh. Bunda, saya tanyanya siapa Ya, yang pikul itu. salibnya? Bukan. Pak Benar sih. Simon. Pertama kan Yesus, tapi dia terjatuh, terjatuh dia secara kedagingannya, secara manusia utuh adalah di situ adalah Simon. Lalu diganti oleh Simon gitu ya. Iya, betul. Oke. Sekarang coba Ibu baca Ibrani 10 nomor 12 Bu. Ibrani Ibrani 10 nomor 12. Coba dibacakan yang kencang. bentar ya, aku cari dulu. Jangan kencang-kencang. Nggak apa-apa lah, biar semua mendengar. Bang Zuma monitor nggak Bang Zuma? Gurunda. Ibrani berapa, Bang? Baca lagi makan. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 nomor 12. Ya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, itu Yesus ya. Iya, Baik, duduk selama-lamanya. Sekarang coba Bunda buka Kisah Para Rasul 7. tuh. Kisah Ini Para luar Rasul. biasa kalau kalian sebenarnya ini tentang Alkitab kami itu. Tinggal Iya, hanya- coba Benar, coba dibaca dulu. Kisah Para Rasul Banyak kami pendeta. pasal pendeta. 7 Pasal 7 pasal 7
nomor 55, 56. 55, 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Ya, "Sungguh sudah aku cukup, melihat." sudah cukup. Katanya ayat Sudah. ini juga. Iya, udah Ya, cukup siapa ya. biar dia baca supaya dia puas. Di Kisah Para Rasul pasal 7 nomor 55 itu dijelaskan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, betul kan? Iya, iya. Nah, sedangkan di Ibrani 10 nomor 12, Yesus itu duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Itu yang betul yang mana tuh? Lah itu sama di sebelah kanan Allah. Sama. Iya, di Ibrani Waktu itu 10 kursinya belum 12 jadi. itu. Oh. Di Ibrani 10 nomor 12, Yesus duduk selama-lama Yesus duduk Abang selama-lamanya. masalah duduk dan berdiri ya? Enggak, jangan Iya. jangan ke situ dulu. Lah itu. Gini. Itu kayaknya itu deh. Gini loh Bunda. Ya. Di Ibrani 10 nomor 12, Yesus duduk selama-lamanya. Kalau duduk selama-lamanya, kan tidak berdiri toh? Betul nggak? Itu bahasa Ya. bahasa Indonesia. Jangan dia lumpuh dia. Iya, enggak. Iya. Iya. Sedangkan di Kisah Para Rasul, itu Yesus berdiri Bunda. Heeh. Oh, itu yang betul yang dia mana Bunda? duduk, Bang. Bang, kok masalah hal-hal seperti ini abang permasalahin? Capek Ini lah kan duduk. masalah duduk apa berdiri abang permasalahkan, abang compare nggak boleh Loh, begitu juga. Saya tidak mempermasalahkan Bunda. Ya, Saya itu tidak tadi mempermasalahkan. tanya sama aku. Saya cuma bertanya, Dia mau ini yang buang betul yang air. mana? Yesus Masa orang yang mau duduk duduk terus, selama-lamanya atau Yesus yang berdiri gitu loh. Itu kan saya bertanya pada Bunda, bukan Ini saya kan tentang masalah mempermasalahkan. bahasa, Bang. Jadi mau Bunda, berdiri, mau Bunda, kalau tadi Ibu bilang dengan Bible itu gini Bunda, dengan Bible itu adalah dengan hikmat, maka tiap detil daripada ayat-ayat kata itu menjadi sebuah kajian Bunda. Jadi memang harus dikomparkan karena kata Bunda tadi bilang harus dengan hikmat, ya begitulah. Iya, makanya Setiap itu. detil daripada ayat itu harus dikaji dan diperhatikan. Betul. Iya itu. Betul, tapi kan kita Ya nggak kenapa boleh- dibilang kok masalah begini dipermasalahkan? Kalau dipersalahkan berarti iya. tidak kajian itu tidak bisa diuji untuk keimanan Anda, kan begitu jadinya. Bang, Tolak intinya ukurnya semua- apa? Bukan, inti dari semua Alkitab kami ini adalah Sekarang keselamatan, begini Bang. Bunda, mohon izin bentar, Inti mohon izin dari bentar semua Bunda. Alkitab kami ini adalah keselamatan. Mohon izin bentar. Udah, itu aja. Ya. Mohon izin bentar Bunda. Begini Bunda. Ya. Pagi tadi saya melihat Bunda Ruth duduk di kursi. Iya. Nah, sedangkan Bang Theodore melihat Ibunda Ruth tadi pagi berdiri, tidak duduk di kursi. Itu sama apa beda itu posisinya itu? Ya beda lah. Oh, beda ya? Iya beda. Beda, mantap. Iya, Tepuk tangan. Itu secara bahasa beda. Burut. Tapi betul beda. Tapi kan itu secara bahasa, Bang. Apa ini? Apa kita harus mempermasalahkan ini? Ya kan? Inti dari semua Alkitab kami ini, Bang, adalah keselamatan. Udah itu aja sih ya kalau sama aku ya. Jadi nggak untuk di konver, nggak untuk diperdebatkan gitu. Kami di sini hanya keselamatan. Begini, oke, kalau itu sudah selesai nggak masalah sih. Cuman Ya, gini, Mbak Ruth, ya. kira-kira Yesus itu diangkat jadi Tuhan itu, apakah dia sudah mati atau gimana sebelum mati? Dia itu Alfa dan Omega. Sebelum ada juga dia udah Tuhan, Bang. Saya tanya nih, Hmm, karena ada tertulis ya. di Lukas mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Ya. yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, udah itu. Betul? Iya, Iya. betul tidak, Bu? Betul. Lukas 2 nomor 11. Itu kan malaikat yang menyampaikan. Oke, malaikat. Iya. Nah, ini di KPR 2 nomor 36.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Pak Paulus ini yang benar di mana ini antara dua ayat ini, Bu? Yang mana Kisah Para Rasul berapa itu, Bang? 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Emang benar. Salahnya di mana nih, Bang? Berarti di sini nanti bukan masalahnya, tentu bertentangan dengan Lukas 2 nomor 11. Enggak, itu enggak bertentangan. Lukas itu kan waktu dia di situ menceritakan Tuhan yang lahir. Iya, Di situ lahir. Tuhan yang lahir, Iya. yang lahir. Iya, betul. Di sini nanti setelah penyaliban, Iya, betul. kebangkitan. Iya. Yang benar mana ini sebenarnya? Bang, Dan Tuhan- juga ini Pak Paulus juga memberitakan juga di 1 Korintus 11:25-6. Ini pertanyaan saya simpel sih. Sebenarnya Yesus ini dilantik jadi Tuhan ini semenjak bayi kah atau setelah dia bangkit? Itu nggak ada seperti itu ceritanya, Bang. Nggak ada seperti itu firmannya. Tuhan itu udah Alfa dan Omega. Ini tertulis, yang awal Bu. dan yang akhir. Ya iya kan di sini diceritakan lewat nabi-nabi ini kan diceritakan di sini, dituliskan di sini di Alkitab kami ini. Dari kelahirannya Lukas menceritakan dari kelahirannya. Ya kan? Waktu malaikat datang, bagimu akan lahir seorang putra. Kan begitu ya. Nah, itu dari situ udah apa namanya di Yesaya juga udah dinubuatkan itu bahwa kelahiran Yesus itu akan Tuhan itu akan datang gitu loh. Jangan ke Yesaya. Bukan, makanya itu Yesaya, Nabi Yesaya begitu udah ada nubuatnya. Jadi makanya dibilang awal dan yang akhir. Jadi bukan abang bilang kan seolah-olah Apa-apa? Di mana itu 9 nomor 5? dituhankan apa dia waktu masih Di bayi. mana Ibu? Bu, nubuatannya itu di Yesaya itu 9 nomor 5 atau yang ada yang lain kagak? Yesaya berapa ya? Aku ini lagi 9 nomor 5. mencatat itu lah. 9 nomor 5. Yesaya 9 nomor 5. Itu biasanya teman-teman Kristen bawa tentang nubuatan Yesus. Yesaya 9 nomor 5. Ya ini. Bang Dalbo kenapa nggak jadi pendeta aja, Bang Dalbo? Hah? Betul. Kenapa Bang Dalbo nggak jadi pendeta saja? Saya? Tapi Bang gini loh Bang, kami itu Saya maunya 20%. Saya nggak mau 10%. bagi kami nggak mesti pendeta yang memberikan firman Tuhan itu, nggak mesti pendeta. Nih sebab seorang anak telah lahir untuk Silakan. kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kan udah dinubuatkan itu, dan itu tergenapi di Itu berapa tahun jaraknya Yesus dengan Yesaya? Aku kurang tahu ya Bang, kan aku bilang tadi aku bukan apologet. 700. Saya kasih tahu. Tuh, 700. lebih mengerti lagi tuh kan aku jadi bingung. Di sini justru di sini saya mau terangkan, dengarkan. Kamu bisa besok ya di mingguan. Sebab seorang anak telah lahir. Ini aja. Artinya telah lahir, ini sudah lahir, sudah ada di zamannya saya. Nah, kalau ini nubuatan seharusnya tertulis di sini. Seharusnya dengarkan dulu Bu ya. Seharusnya tertulis di sini sebab seorang anak akan dong ya. Tetapi di sini jelas telah lahir, artinya sudah ada. Dari mana tiba-tiba menjadi nubuatan Yesus ini? Itu nubuatan Bang, di Yesaya itu nubuatan. Iya.
Terserah Anda. Di Iya. sini jelas tertulis sebab seorang anak telah lahir. Artinya telah lahir, sudah ada, Coba. sudah terjadi. Coba Hmm. coba tanya Kak Ruth Bang Dalbu. Kak Ruth, Oh, ya. anakmu sudah lahir. Nah, aku tanya, Kak Ruth, Bang, makanya ini anakmu, iya, bentar. Kak Ruth, anakmu sudah lahir. Nah, yang jadi pertanyaan, anaknya Kak Ruth ini sudah keluar apa belum keluar? kalau bahasa sudah lahir itu ya sudah lahir, udah keluar. Iya kan? Ya udah lahir berarti. Bang, ini masalah bahasa di sini, Bang. Gimana sih kadang gini loh, Bang. Dari Bukan masalah bahasa, bukan, masalah akal ini. Enggak, Masalah enggak. akal dengan kejujuran. Kadang kan ini kan Alkitab kami ini kan diterjemahkan dari bahasa Ibrani, dari bahasa ini kan kadang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan Dari kadang mana beda-beda. ini perjanjian baru ini Ibrani? Bukan, maksudnya begitu loh. Ini kan dari orang Yahudi, dari bangsa Israel, bahasa apapun itu aku nggak mengerti masalah apologet ya. Tapi kan menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan bisa berubah-berubah, Bang. Tapi artinya maknanya Artinya salah ini. Enggak, makanya kita dikasih Abang ini. Makanya kita dikasih hikmat, Bang. Bukan berarti saya itu dia udah lahir, tapi itu adalah nubuat. Hikmat apaan dilarang jujur? Enggak ada dilarang jujur. Oh, ini jujur. Apa yang larang jujur? Ini sudah Gimana jelas lagi sebab tuh? seorang anak telah lahir untuk kita. Ini telah lahir, kira-kira menurut Ibu, saya tidak bertanya ranah keimanannya, ngobrol santai aja. Kira-kira makna seperti ini, Bu. Kalau saya katakan sama Ibu, seorang anak telah lahir, maknanya itu apa, Bu? Sudah terjadi atau tidak? Iya, bahasanya di sini memang kalau karena pakai kata telah itu sudah lahir. Jangan dulu menggunakan dogma atau doktrin atau keimanan, jangan. Saya hanya tanya santai. Seorang anak telah lahir, maknanya itu apa, Bu? Apakah sudah ada, sudah lahir atau belum? Sudah ada. Sudah ada. Lahir, Berarti Yesaya ini bukan nubuatan untuk Yesus karena ini sudah lahir, sedangkan Yesus belum ada. Ya, seandainya di sini seorang anak akan, kalau akan bolehlah, akan lahir. Ini telah lahir. Makanya kalau saya jadi pendeta, bubar gereja. Karena saya bacakan yang tidak pernah mereka dengarkan dari bapak-bapak gereja. Kalau abang jadi pendeta, pasti kebenaran yang abang ajarkan, bukan perdebatan, bukan. Kecuali dia sogok saya. Iya. Enggak. Kalau abang jadi pendeta, pasti kebenaran yang abang ajarkan. Ya pastilah kebenaran. Iya, Saya bacakan semua ini dalil-dalil. Nggak akan bubar, malah makin bertumbuh, berkembang kalau abang jadi pendeta. Berubah jadi masjid, Mbak. Enggak. Kan yang abang kan doa Alkitab, berarti kan kebenaran yang akan abang beritakan. Iya, kebenaran saya jabarkan kepada mereka. Kalau abang misalnya Muslim nih, saya akan sampaikan bahwa tidak satu pun dalil anak-anak panggil jemaat ya. Para jemaat, sebenarnya saya akan mau jujur, Pendeta Dalbo akan mengatakan bahwa tidak satu pun dalil Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Yesus akan mau pergi berkata di Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, dan Theosku, dan Theosmu. Berarti bang, maaf, boleh aku ngomong? Bubar gereja. Berarti ini bang, ayat di Alkitab ini juga nanti tergenapi lagi ya bang buat. Kenapa? Akan untuk akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu. Abang ini lah nih seperti itulah. Penyesat. Kok saya bukan nabi. Kan mau masuk gereja, katanya mau jadi pendeta, tapi mau membubarkan gereja. Pendeta, apakah pendeta itu nabi juga ya? Orang yang sudah
menggenapi firman Saya Tuhan. tanya yang dulu, ada di pendeta kitab itu kami. nabi ya? Bukan. Kan saya ini kan ada Iya. usulan nih, Sama padahal itu. mau jadi pendeta aja. Sama Kalau saya jadi pendeta. pendeta janganlah bubar gereja. Iya, berarti abang itu salah satu adalah seperti orang Farisi, penyesat, begitu loh. Jadi Wah, abang kok salah satu orang yang Saya menggenapi baca firman jujur Tuhan. loh. Apa yang tertulis di dalam Iya. Bible, jujur saya Iya, membacanya. karena abang menelan mentah-mentah dengan tidak pakai hikmat gitu loh. Nanti tergenapi loh Wah. kalau abang masuk Wah, ke gereja hikmat mau ini. niatnya Wah, membubarkan menurut gereja. saya enggak perlu, Nah, Mbak. berarti Enggak perlu saya dapat memang hikmat betul kalau lah. disuruh bohong. Akhir zaman itu sudah semakin dekat. Karena ciri-cirinya salah satunya itu, Bang. Apa Salah ciri-cirinya? satunya itu satu akhir zaman itu Ciri-cirinya akan ada dilarang nabi-nabi jujur. palsu, akan ada pengajar-pengajar Itu penyesat, luga. orang mementingkan dirinya sendiri, tidak ada kasih. Ah itu berarti abang adalah Waduh, salah ini, satu Bu. orang yang menggenapi itu semua, gitu loh. Apa yang digenapi, Bu? Lah abang kan mau membubarkan gereja dengan ajaran-ajaran abang nanti. Saya tidak mau membubarkan kalau saya jadi pendeta. Ya, Karena akan saya bubar dengan gereja. kejujuran. Saya membaca Iya. dengan kejujuran, maka jemaat itu terbuka. Iya, Coba makanya saya abang pernah salah. melihat, Bu. Abang Ketika kalau mau dengarkan mengajar dulu, di Bu. gereja, Pendeta undang Ezra Roh Soru Kudus untuk menerangkan mengajari. konsep ketuhanannya. Begini penjelasannya. Dia ambil satu data Yohanes 1 nomor 1. Langsung loncat dia ke 14. Nomor 2-nya kemana ini? Nomor 3-nya kemana? 4, 5, dan 6 kemana? Saya kan jujur membacanya. Iya, makanya itu dibutuhkan hikmat, Bang. Abang kalau mau baca Alkitab kami masuk ke Wah, gereja nggak berdoa. perlu, Mbak. Kalau Biar kebenaran ternyata yang makna hikmat itu di dalam kekristenan itu melarang jujur, nggak perlu saya dapat hikmat. Karena semenjak dapat hikmat Karena tentu abang dilarang masih mengeraskan jujur hati kita. abang. Karena abang masih mengeraskan Bentar dulu hati Bang abang. Dalbo. Bentar. Izin bentar Bang Dalbo. Kak Rut, baterainya tinggal silakan. berapa Kak Rut? Ini Baterai. tinggal apa nih? Tinggal 1%, bener, tinggal 1%. Aku nggak mau itu Tinggal berapa? pakai 1%. Nggak mau pakai HP kalau lagi Oh, ya dicas. udah. Udah ya. Ya di charger Kalau dulu gitu. lah Kak Rut ya. Oke. Oke. Ya, makasih Yuk. semua. Makasih Kak Rut. Selamat sore. Sore. Selamat sore ya. Kalau ada kesalahan yang dari saya ucapan saya mohon disalahkan ala Yubi. Ketika ada kebenaran yang kami sampaikan itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh sedikit Bang Dalbo? Silakan ambil semua. Izin Bang Zuma, Bang Al, Pak Desugi, Bang Theodor, Bang Erwin, Bunda Noi, Bang Pendeta Dalbo ya, izin ya. Jadi Bunda Ruth tadi itu mengatakan bahwa Muslim ini hebat ya. Kenapa? Karena Muslim itu, Islam itu belajar tentang Bible ya. Kita belajar tentang Bible. Tinggal selangkah lagi, kata Bu Ruth tadi. Iya, benar. Tinggal selangkah itu bahwa Islam itu ya, maka kami itu akan semakin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, akan semakin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mungkin begitu aja Bang Dalbo. Kamu jangan nangis Ada deh. lagunya. Ada lagunya itu. Makasih, Dia Pendeta nangis Dalbo. soalnya. Nangis dia. Iya. Ada lagunya Jangan itu, nangis. tenang aja, ada lagunya itu. Kebenaran memang pahit deh. Coba lagunya apa lagunya? Ini Al-Yubi ini ada-ada aja. Wah, Lagi ada, Naranto ada. bertanya. Ada. Seperti ada live, ada Katakan. live, ada live. Ih, ada live Katakan. loh. Enggak apa-apa. Suaraku no silakan copyright kalau loh. apa-apa. No copyright suaraku. Suaraku kan merdu. Nanti teriak pade. Enggak bakal kena copyright, enggak bakal. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan bukan dua, bukan juga tiga. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. La
ilaha illallah. Halo, assalamualaikum. Tiada Tuhan selain Allah. Udah. Oke. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu? Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu, apa yang ingin disampaikan, silakan. Oke, salam kenal semua. Bang Dalbo izin mau tanya. Salam kenal. Tanya apa? Nomor sepatu? Boleh. Ini saya tadi maaf ya, tadi saya masuk di roomnya ini di Agatha. Saya cuman unek-unek aja ini mau tanya nih Bang. Itu kitab Injil itu sebenarnya ada berapa nggih? Apanya? Injil cuma Kan satu. Enggak ada. Setahu saya kan Mereka kitab Injil. Bible. Setahu saya kan kitab Injil itu turunnya di Nabi Isa. Terus mereka ngeyel karena ternyata kitab Injil mereka itu beda katanya dari kitab Injil yang kita sebagai Islam taunya tuh turunnya ke Nabi Isa seperti itu. Ya, gimana benar. tuh? Ya benar. Jadi yang mereka pakai itu Injil apa nih Bang? Yang mereka pakai itu Injil Lukas, Yohanes, Markus, Matius. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi Coba Bible kakak tanya tuh. Kakak tanya tuh, kalau mereka menjelaskan Lukas, Matius, Markus, Yohanes, kakak tanya, Injilnya Yesus yang mana? Tanya gitu aja kakak. Oh, Injilnya Yesus itu yang mana gitu, nggih? Injilnya Yesus yang mana? Bukankah Yesus memberitakan Injil, mengabarkan Injil? Nah, Injilnya Yesus ini Injil yang mana? Kakak tanya gitu. Iya, siap-siap. Iya, makasih atas pengetahuan. Oke. Makasih. Salam kenal semua Bang Zuma. Salam Kakak, saran saya nggak usah masuk ke room-room mereka, nggak ada gunanya kakak. Karena saya ini loh Bang, pertama kali masuk kena scroll gitu, akhirnya saya masuk. Ternyata mereka itu menghujat habis-habisan isi Al-Quran, hadis seperti itu. Jadi seperti saya sebagai orang Islam itu tidak rasanya geram gitu. Seperti itu. Nah terus Mbak masuk ke sana mau ngapain? Enggak, cuman kan masuk kemarin itu Cuma mendengarkan. Enggak mendengarkan, saya naik juga gitu. Naik jadi membahas soal yang mereka ini. Mereka yang pertama masuk itu. Jadi saya menjelaskan itu. Jadi mereka itu cuman ngolok-ngolok aja. Pokoknya menghujat. Mereka terima nggak dengan apa yang dijelaskan oleh kakak? Enggak ada, mereka malah mengolok-olok itu. Jadi maka dari itu kakak, mereka itu tidak membutuhkan jawaban, tapi niat mereka ya cuma mengolok-olok. Saran dari saya kakak, tidak usah masuk ke komal-komal mereka, masuk saja ke komal-komal Islam. Toh banyak komal-komal Islam yang live tiap hari siang malam. Kakak masuk aja ke komal-komal.